Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim sekalian? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim, tahu gak sih apa itu hisab? Hisab menurut Ibnu Taimiyah adalah perhitungan antara amal kebaikan dan amal keburukan yang di dalamnya terkandung pengertian, pemaparan, dan pemberitahuan amalan terhadap pelakunya. Dalam Al-Quran, kata hisab disebutkan sebanyak 59 kali dengan bentuk yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa kata hisab merupakan kata yang cukup penting. Kira-kira apa ya sahabat muslim yang bakal dihisab dari kita saat hari akhir nanti? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya sahabat muslim. Di-share juga ke teman-teman dan grup WhatsApp keluarga pastinya. Di hari akhir nanti, Allah kelak akan menampakkan kepada manusia amalan kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan selama di dunia. Bila ada pertanyaan hisab Allah itu makan waktu berapa lama? Ternyata jawabannya adalah begitu cepat. Inilah yang disebutkan dalam bahasan Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani rahimahullah, seperti yang dijelaskan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Setelah hancur, manusia dibangkitkan, dan pada hari kiamat manusia dikumpulkan di hadapan Robnya. Di masa penampakan amal, manusia dihisap dengan dihadirkannya timbangan-timbangan dan ditebarkannya lembaran-lembaran catatan amal. Allah menghitung dengan teliti, sedangkan manusia melupakannya. Hal itu terjadi pada hari yang kadarnya di dunia adalah 50.000 tahun. Kalaulah seandainya bukan Allah sebagai hakimnya, niscaya tidak akan bisa. Akan tetapi Allah lah yang menetapkan hukum di antara mereka secara adil. Sehingga lama waktunya bagi orang yang beriman adalah sekadar masa istirahat siang di dunia. Dan Allah yang paling cepat perhitungan hisabnya. Sebagaimana Allah memulai menciptakan mereka, ada yang sengsara atau bahagia. Pada hari itu mereka dikembalikan, sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Allah itu hakim yang paling adil. Hal ini menunjukkan akan sempurnanya keadilan Allah Ta'ala. Seandainya Allah menghukum seluruh makhluknya, itu bukan berarti Allah zolim pada mereka. Yang namanya Sayyid, Tuhan, tentu bisa sekehendaknya mengatur siapa saja yang berada di bawah kuasanya. Hal ini sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya yang mulia. Tiada yang mereka nanti-nantikan kecuali datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 210. Di antara urusan yang menakutkan dan mengerikan yang akan terjadi setelah datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dihisapnya amalan setiap hamba selama hidupnya di dunia. Syekh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rasyid rahimahullah berkata, maksud hisab menurut syariat adalah dihadapkan dan diingatkannya para hamba terhadap seluruh amalannya yang baik dan yang buruk sebelum mereka pergi dari mahsyar. Kecuali sebagian hambanya yang beriman, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hal ini benar-benar akan terjadi pada hari kiamat berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma ulama. Oleh karena itu, kita wajib beriman dengannya dan meyakini terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 13-14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang diperinci dan detail saat dihisab, niscaya dia akan diazab. Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah al-ard, yaitu dipampakkan amalan-amalan seorang hamba di hadapannya sehingga dia mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kesalahan-kesalahannya. Muttaqun alaih, dari Aisyah radhiyallahu anha. Keadaan orang-orang yang beriman berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaannya. Semakin sempurna keimanan dan ketakwaan kita, maka kadar keamanan yang kita dapatkan di akhirat semakin sempurna. Sebaliknya, semakin berkurang kadar keimanan dan ketakwaan kita karena kemaksiatan dan kezoliman yang kita lakukan tak kalah hidup di dunia, maka jaminan keamanan kita di akhirat juga akan berkurang. Salah satu syarat manusia yang agar tidak mendapatkan hisab, yaitu manusia yang bersabar. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa sabar itu ada dua macam, yaitu sabar karena Allah dalam mengerjakan hal-hal yang disukai oleh Allah sekalipun berat terasa oleh jiwa dan raga. Dan sabar karena Allah dalam meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah sekalipun bertentangan dengan kehendak hawa nafsu sendiri. Barang siapa yang demikian keadaannya, maka dia termasuk orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang memperoleh keselamatan insya Allah. Dikisahkan dari Ali ibnul Husain Zainul Abidin, apabila Allah menghimpun semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir, maka terdengarlah suara seruan, "Di manakah orang-orang sabar? Hendaklah mereka masuk ke surga sebelum ada hisab tanpa hisab." Maka bangkitlah segolongan manusia, lalu mereka bersuara dengan para malaikat yang bertanya kepada mereka, "Hendak kemanakah kalian, hai anak Adam?" Mereka menjawab, "Ke surga." Para malaikat bertanya, "Sebelum ada hisab?" Mereka menjawab, "Ya." Para malaikat bertanya, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang sabar." Para malaikat bertanya, "Apakah sabar kalian?" Mereka menjawab, "Kami sabar dalam mengerjakan taat kepada Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiat terhadap Allah hingga Allah mewafatkan kami." Para malaikat berkata, "Kalian memang seperti apa yang kalian katakan. Sekarang masuklah kalian semua ke dalam surga. Maka sebaik-baik pahala orang-orang yang beriman adalah kalian." Hal ini dapat dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab." Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kami itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Salat adalah sebaik-baiknya amalan di dunia. Jika kita melalaikan salat, maka akan berakibat fatal bagi kita sendiri, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kita akan mendapatkan siksaan di dunia berupa dihilangkan keberkahan usianya. Doa kita tidak diangkat ke langit, dan setiap amal kebaikan yang kita kerjakan tidak akan dijadikan sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, siksa yang akan kita dapat di alam kubur adalah disempitkan kuburnya sehingga tulang rusuk kita akan remuk berantakan. Akan ada api yang dihidupkan di dalam kuburnya sehingga kita terombang-ambing dalam bara api siang dan malam. Dan kuburannya akan dikuasai dan dicampuri oleh sejenis ular yang bernama As-Suja'u al-Aqra. Ia memiliki 2 mata yang terbuat dari api, kuku-kukunya terbuat dari besi, dan suaranya bagaikan petir yang menggelegar. Mengerikan ya sahabat muslim.
Adapun siksa yang akan didapat saat keluar dari kubur oleh orang yang melalaikan sholatnya di hari kiamat nanti adalah hisabnya akan diberatkan, mendapat amarah Allah dan masuk ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Nah, sahabat muslim, sekarang kita tahu apa itu hisab dan apa yang akan dihisab di akhirat nanti. Selama kita hidup di dunia, kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan hisabnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.